Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7, yakni dengan saya sendiri Putri Ziha Nafisa, lalu ada Salsabila Fauzia dan Putri Afifah Ramadhani. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan judul Supervisi Pendidikan. Baik, langsung saja kita mulai materinya. Baik, materi yang pertama adalah pengertian supervisi pendidikan. Ya, secara bahasa, supervisi berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada kata super yang artinya itu di atas dan vision yang artinya melihat. Ya, secara istilah supervisi pendidikan adalah sebuah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan yang mengarah pada perbaikan dalam situasi pendidikan. Ya, pada umumnya ini mengenai tentang peningkatan mutu, ya, lalu pada proses mengajar dan belajar pada khususnya. Jadi supervisi pendidikan ini lebih mengarah kepada kata pengawasan, ya, ataupun pengarahan kepada institusi pendidikan bagaimana cara menanggulangi ataupun mengevaluasi apa-apa saja yang kurang dari proses mengajar dan belajar pada sekolah tersebut. Selanjutnya ada tujuan dari supervisi pendidikan. Tujuan dari supervisi pendidikan ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan umum dan tujuan khusus. Baik, untuk tujuan umum supervisi pendidikan yang pertama adalah membantu guru meningkatkan kemampuan dan skillnya agar menjadi guru yang lebih baik. Dengan adanya supervisi pendidikan ini diharapkan guru-guru dapat memperkembangkan, ya, kemampuannya, kemudian juga bisa menjadi bahan evaluasi sekiranya apa-apa saja yang kurang dalam proses penyampaian materi ke peserta didik. Dengan adanya supervisi ini diharapkan semua guru dapat memperbaiki kinerjanya, kemudian mengetahui sekiranya dalam proses mengajar apa-apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk menunjang proses belajarnya. Selanjutnya ada tujuan khusus dari supervisi pendidikan. Ya, yang pertama adalah membantu guru agar dapat mengerti tujuan pendidikan dan fungsi sekolah, ya, dalam mencapai tujuan pendidikannya. Dalam poin ini dimaksudkan diharapkan guru dapat mengerti apa tujuan dari proses belajar yang dilakukan, ya. Tidak hanya sekedar kita menyampaikan materi saja ke murid, melainkan guru juga harus mengetahui lebih dalam apa fungsi materi yang kita ajarkan oleh implementasi dari siswanya. Apakah bermanfaat atau tidak, kemudian apakah ada yang perlu ditambahkan, apakah ada yang keliru, kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua adalah membantu guru agar lebih menyadari dan mengerti kebutuhan siswa serta masalah yang dihadapi. Ya, dengan adanya supervisi pendidikan, diharapkan guru dapat lebih peka terhadap kebutuhan murid-muridnya, baik itu dalam proses belajar dan mengajar, kemudian kenyamanan siswa-siswi dalam memahami pelajaran ataupun suasana kelasnya, ya. Diharapkan dengan ada supervisi ini guru-guru lebih sadar dan care gitu, ya, terhadap kebutuhan-kebutuhan siswa dan siswinya. Lalu yang ketiga ada melaksanakan kepemimpinan yang efektif dengan cara yang demokratif. Ya, supervisi pendidikan ini ketika dijalankan memiliki tujuan melaksanakan kepemimpinan yang efektif. Kita bisa melihat bagaimana guru berperan sebagai pemimpin di dalam kelas, ya, memimpin beberapa anak muridnya dalam satu momen ataupun satu suasana kelas yang sama, ya. Bagaimana kita mengatur sekian anak murid, ya, agar bisa memahami pelajaran yang ada di depan secara demokratis, ya, tidak menerima saran dan kritik juga dari siswa dan siswinya untuk memperbaiki ataupun menjadikan proses belajar ini lebih baik dari waktu ke waktu. Lalu
ada tujuan membantu guru meningkatkan kemampuan mengajar di depan kelas ya. Biasanya ini supervisi pendidikan itu dilakukan dengan proses guru mengajar dan ada pengawas yang menilai ya di satu kelas ya. Dengan proses ini diharapkan guru dapat meningkatkan kemampuan mengajarnya ya, dengan didukung beberapa media-media belajar yang saat ini sudah banyak digunakan ya di era pendidikan ini. Tidak hanya dengan papan tulis, melainkan ada beberapa teknologi yang bisa kita gunakan ya. Dengan adanya supervisi pendidikan ini diharapkan guru-guru dapat melakukan ya perkembangan kemampuan belajar. Dengan adanya supervisi pendidikan kita bisa tahu nih sekiranya dalam suasana kelas ini media belajar manakah yang cocok, lalu bagaimanakah cara penyampaian belajar yang baik, yang mudah dimengerti, tidak membuat murid-murid kebingungan ya. Pada intinya lebih ke meningkatkan kemampuan dari si guru ini dalam mengajar. Baik, selanjutnya ada prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan, yakni terbagi menjadi dua. Yang pertama ada prinsip secara fundamental ya. Dalam prinsip ini, pedoman yang digunakan dalam supervisi pendidikan menganut dalam Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima ya. Baik, yang pertama, sila pertama harus berketuhanan yang Maha Esa, di mana supervisor tidak boleh membeda-bedakan agama ataupun memaksakan agama tertentu kepada guru. Lalu, yang kedua, harus berketuhanan yang adil dan beradab. Supervisor harus bertindak adil dan sama rata, tidak boleh bertindak semena-mena ya, dan memiliki adab, kesopanan, dan tentunya rasa saling menghormati. Yang ketiga, harus mempunyai rasa persatuan Indonesia mendalam. Yang dimaksud adalah kita patuh terhadap aturan-aturan dan regulasi yang ada di negeri ini dalam menunjang proses kegiatan supervisi pendidikan, tidak terlepas dari aturan-aturan sekolah ya, mengenyampingkan urusan-urusan pribadi dan urusan-urusan tidak berkepentingan. Lalu selanjutnya ada harus berkerakyatan yang menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat. Baik dari proses maupun hasil harus didiskusikan ya, baik dari supervisor ke guru ataupun dari supervisor ke sekolah. Tidak boleh mementingkan keputusan sendiri di atas keputusan orang lain. Lalu yang terakhir ada harus berkeadilan sosial, di mana supervisor harus bisa berbaur dan tentunya memberikan rasa sosial yang baik dan tidak menjerumuskan ataupun tidak mengarah ke guru untuk menjadi negatif. Lalu yang kedua ada prinsip supervisi secara praktis, yang dimana terbagi lagi menjadi dua, yakni supervisi praktis yang positif dan prinsip praktis yang negatif. Lalu kita bahas yang positifnya dulu. Positif di sini adalah adanya kerjasama antara supervisor dan guru ya, dimana baik dari hasil maupun proses selalu diskusikan ya. Supervisor juga bertindak adil dan normal ya, tanpa mendiskriminasi guru tersebut ya. Harus bersikap demokratis, kooperatif, kreatif, dan konstruktif ya. Pada realitanya memberikan guru wadah sebagai mengekspresikan bagaimana cara ia mengajar ya, bukan malah supervisor menakut-nakuti guru tersebut menjadi canggung ataupun nervous atau lebih seperti itu. Lalu yang supervisi negatif ya, biasanya supervisor yang memiliki jiwa otoriter ya, dia selalu mencari kesalahan-kesalahan guru ya. Mungkin dia menganggap dirinya ini lebih tinggi jabatan, jadi supervisor merasa dirinya lebih memiliki pengalaman ataupun kadang juga cepat merasa kecewa dari atas apa yang guru lakukan tanpa mendengar ataupun mendiskusikan oleh guru tersebut. Selanjutnya saya akan menyebutkan macam-macam indikator supervisi pendidikan. Di antaranya yaitu yang pertama pengarahan, yang kedua membantu memecahkan masalah guru, yang ketiga melaksanakan pengawasan, yang keempat menciptakan hubungan antar pribadi, yang kelima penilaian hasil kerja.
selanjutnya yaitu ada ruang lingkup supervisi pendidikan. Setelah yang pertama itu ada supervisi akademik, selanjutnya ada supervisi administrasi, selanjutnya ada supervisi lembaga, supervisi bidang kesiswaan, supervisi bidang tata usaha, supervisi bidang sarana dan prasarana, supervisi bidang keuangan. Itu dia macam-macam indikator dan ruang lingkup supervisi pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan supervisi. Tujuan utama dari supervisi pendidikan itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa kegiatan pembelajaran dan juga pengajaran di sekolah berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan efektif. Penerapan supervisi pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, observasi kelas. Supervisor pendidikan dapat mengamati langsung kegiatan pembelajaran di kelas untuk memantau kualitas pengajaran, interaksi antara guru dan interaksi antara guru dan juga siswanya, serta efektivitas strategi pembelajaran yang digunakan. Lalu yang kedua, penggunaan instrumen penilaian. Supervisor pendidikan dapat menggunakan instrumen penilaian seperti angket atau checklist untuk menilai kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru, dan instrumen ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan guru serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang ketiga, wawancara dengan guru. Supervisor dapat melakukan wawancara dengan guru untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi pengajaran apa yang digunakan, kesulitan apa yang sedang dihadapi, serta rencana pembelajaran apa yang akan dilakukan. Lalu yang keempat, ada konsultasi dan bimbingan. Supervisor pendidikan memberikan konsultasi dan juga bimbingan kepada setiap guru dalam meningkatkan kualitas pengajaran. Hal ini dapat dilakukan secara individu atau dilakukan dalam bentuk kelompok diskusi antara guru dengan guru. Dan yang kelima, analisis dan evaluasi hasil belajar. Supervisor pendidikan dapat melakukan analisis dan evaluasi terhadap hasil belajar siswa untuk memantau kemajuan belajar mereka, apakah mereka memiliki kemajuan ataupun tidak. Dan data ini dapat digunakan untuk mengevaluasi keefektifan metode pengajaran yang digunakan. Yang keenam, penyusunan rencana tidak lanjut. Supervisor pendidikan perlu menyusun rencana tidak lanjut berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan. Rencana ini dapat berupa pemberian saran, pelatihan tambahan, ataupun perubahan strategi pembelajaran yang lebih efektif lagi. Dari yang telah tadi disebutkan, itulah bagaimana cara penerapan di dalam supervisi. Dan penerapan supervisi pendidikan yang baik akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Dan juga proses ini juga dapat membantu setiap guru untuk mengembangkan profesionalisme mereka sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih baik bagi siswa. Baik, selanjutnya ada tipe-tipe atau gaya supervisi pendidikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seorang supervisor dapat mengimplementasikan berbagai cara, gaya, bentuk, atau tipe supervisi pendidikan. Untuk lebih memahami tentang tipe atau gaya supervisi pendidikan sebagaimana dijelaskan oleh Nahar LA tahun 2020, bahwa tipe supervisi pendidikan terdiri dari berbagai tipe. Di antaranya tipe autokratis, tipe laissez-faire, tipe coercive, tipe training dance, serta tipe demokratif. Yang pertama, tipe autokratis. Tipe autokratif, supervisor beranggapan bahwa dia berfungsi sebagai penentu kebijakan dan pengawas dengan ketat bagaimana kebijakan tersebut dijalankan oleh bawahannya.
Dan tipe autokratis ini hampir mirip dengan infeksi kekuasaan mutlak di tangan supervisornya. Supervisi ini bertujuan untuk mengetahui apakah guru dan petugas sekolah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Lalu yang kedua ada tipe laissez-faire. Tipe ini bertentangan dengan tipe autokratis. Jika dalam tipe autokratis, semua gerak-gerik guru dan juga staf di sekolah diawasi, nah ini bertolak belakang dengan tipe laissez-faire. Pada tipe ini, supervisor bersifat cuek dan memberi kebebasan kepada warga sekolah untuk berbuat tanpa diberi arahan serta petunjuk yang benar. Diberi kebebasan kepada bawahan untuk mengambil keputusan apa saja dan tanpa adanya bimbingan. Yang ketiga ada tipe coercive. Tipe ini bersifat memaksa kehendak kepada bawahan. Sifat ini dianggap sesuatu yang baik meskipun tidak cocok dengan situasi dan kondisi yang dari supervisi. Akan tetapi dipaksakan untuk diterapkan atau diberlakukan, dan guru juga tidak diberi kesempatan untuk mengajukan atau menyuarakan pertanyaannya. Lalu berikutnya ada tipe training dan guidance. Tipe ini selalu memberikan latihan training dan bimbingan atau guidance kepada guru atau staf sekolah sebagai bawahan. Namun sisi negatif dari tipe ini, supervisor dalam hal ini kurang percaya bahwa mereka mampu untuk mengembangkan diri mereka masing-masing dan berkompetensi tanpa diawasi dan dibimbing oleh atasan atau supervisor. Lalu tipe demokratis. Tipe ini bersifat fleksibel, memberi kepercayaan kepada bawahan yang dianggap mampu serta memiliki kompetensi untuk memikul tanggung jawab. Tanggung jawab tidak hanya berada di tangan pemimpin, namun juga berada di tangan orang-orang yang capable dan kompeten. Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian masing-masing, Gunawan tahun 1996 mengatakan beberapa aspek yang berhubungan dengan tipe atau gaya supervisi pendidikan, yaitu tipe autokratis, tipe demokratis, tipe demokrasi semu, tipe manipulasi diplomatis, serta tipe laissez-faire. Dikarenakan beberapa tipe yang disajikan oleh Gunawan sama yang diutarakan oleh Triyuni Hendrawati, maka di sini akan dijelaskan tipe yang memiliki perbedaan dan tipe yang sudah dijelaskan, yaitu tipe demokrasi semu. Dalam prakteknya, sering kita jumpai adanya supervisor yang seolah-olah bersikap demokratis, seperti menyelesaikan segala permasalahan melalui rapat, tapi pada dasarnya dalam rapat tersebut, supervisor berusaha memaksakan kehendak, rencana, pendapat, dan keinginan kepada bawahannya dengan cara yang halus, atau melaksanakan sesuatu tindakan tidak berdasarkan hasil yang dirapatkan dengan dalih atau alasan tertentu. Kedua, ada tipe manipulasi diplomatis. Tipe ini hampir sama dengan tipe pseudo, di mana tipe ini dengan melaksanakan prinsip demokratis seperti menyelesaikan sesuatu dengan musyawarah. Dengan keahliannya, dia mengalihkan atau mengirim pikiran seluruh peserta rapat agar menyetujui pendapatnya. Pada dasarnya tidak ada supervisor yang mutlak menggunakan salah satu tipe yang sudah dijelaskan, tetapi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan serta permasalahan yang dihadapi, maka seorang supervisor kadangkala mengkolaborasi di antara beberapa tipe supervisi. Misalnya, dalam kegiatan upacara digunakan tipe otoriter, sedangkan dalam kegiatan memimpin, kegiatan piknik menggunakan tipe laissez. Supervisi guru ini adalah
yang informal itu kayak kita evaluasi keberjalanan programnya, terus kita butuhnya apa, dan kita mengharuskan seperti apa. Jadi nggak punya poinnya sih. Kayak cuma rancang kajian Iya, dengan evaluasi. terus ada hambatan nggak sama supervisi ini? Jelas ya, pasti ada. Karena kita informal ya, kalau misalnya formal kan pasti lebih bisa dibuktikan dan lebih bisa valid gitu kan. Kalau kita kan karena informal itu pasti ada hambatannya karena informal itu, sehingga ketika hasil dari supervisi itu kevalidannya tidak sama dengan ketika supervisinya secara formal. Terus kesan dan kesannya itu apa sebagai supervisi? Kesan dan kesannya kalau dikatakan ya kesannya supervisi itu bagus karena kita bisa tahu kemampuan guru, kemudian kita bisa tahu apa yang harus kita upgrade sama guru, karena kita ingin keberjalanan ketika guru mengajar itu nyambung dengan apa yang dibutuhkan santri, apa yang dibutuhkan siswa gitu ya. Kalau kesannya yang mudah-mudahan sekolah kami bisa membuat supervisinya itu lebih formal lagi, sehingga validitas hasilnya itu bisa lebih dibuktikan dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga sinkronisasi antara guru kemudian santri ya siswa itu bisa berjalan dengan baik.